Bentar. Oke. Karena beberapa hal. Yang pertama, bagi mahasiswa yang belum menuliskan absen, nama dan NIM-nya, mohon bisa menulis nama dan NIM-nya di chatroom untuk presensi. Yang kedua adalah materi terakhir di pertemuan ke-12 adalah tentang penugasan seputar pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Kami berharap untuk kelas mesin bisa segera mengerjakan tugasnya dan mengupload tugasnya sebelum minggu depan ya. Karena terakhir mengumpulkan tugas itu adalah pertemuan ke-14 yang berarti adalah minggu depan. Silahkan nanti segera dikerjakan dan sebisa mungkin untuk segera dikumpulkan agar bisa segera dikoreksi. Demikian beberapa pengumuman sebelum kita memulai materi pada kesempatan hari ini. Baik, teman-teman mahasiswa yang kami banggakan, kita akan mulai mengkaji tentang paham agama dalam Muhammadiyah di pertemuan ke-13 ini. Pertama-tama kita sebagaimana materi yang telah kita pahami bahwa agama pada dasarnya dari segi bahasa berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti a itu tidak dan gama itu yang artinya rusak. Berarti orang-orang terdahulu memaknai agama itu adalah agar tidak rusak. Jadi supaya manusia ini tidak rusak atau membuat kerusakan di muka bumi, maka harus ada tatanan kehidupan manusia yang mampu mengatur kehidupan manusia, dan orang-orang atau orang zaman dulu menyebutnya dengan agama. Sedangkan Islam itu sebagai agama dalam makna ini lebih tepat sebagai din, ad-din yang berarti adalah jalan yang ditempuh, kemudian ketundukan, kemenangan, kepasrahan, dan hutang ya. Ad-dainun itu bisa dimaknai dengan hutang dari segi bahasa. Nah, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam memahami Islam itu sendiri sebagai agama yang kemudian menjadi tujuan dari perjuangan Muhammadiyah, sebagaimana di dalam anggaran dasar Muhammadiyah pasal 3 disebutkan bahwa tujuan dari berdirinya Muhammadiyah adalah terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya di akhir tujuannya. Adapun secara lengkap dari tujuan Muhammadiyah adalah menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jadi tujuan dari adanya Muhammadiyah adalah sebagai sarana untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Oleh karena itu di dalam gerakan Muhammadiyah, agama itu difahami dengan definisi sebagaimana yang telah tampil di screen yang di hadapan teman-teman mahasiswa sekalian, bahwa Muhammadiyah adalah gerakan Islam, berasas Islam, fondasinya Islam, bersumber pada Al-Quran dan Sunnah Nabi yang makbullah. Al-Quran sudah tidak diragukan lagi, adapun Sunnah Nabi yang makbullah ini ada penegasan bahwa Muhammadiyah tidak mengambil semua sunnah, semua hadis tidak diambil, akan tetapi diambil hadis-hadis yang dapat diterima sebagai rujukan hukum. Jadi tidak semua hadis itu dipakai oleh Muhammadiyah karena dilihat dari segi kualitas hadisnya, hadis yang dhaif, hadis yang hadis yang hasan atau yang tidak jelas riwayat dan sebagainya, sanadnya atau lain sebagainya, maka tidak diambil. Sehingga ya hanya menerima hadis yang makbul, yang sahih. Yang sahih itu yang apa? Yang benar. Yang sahih itu ada yang marfu, ada yang kemudian itu hasan dan sebagainya, dan seterusnya. Nah, adapun gerakan Muhammadiyah ini pondasinya tadi jelas ya, gerakan Islam, asas Islam, sumbernya Al-Quran dan hadis yang makbullah. Kemudian bentuk gerakannya Muhammadiyah adalah melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, sebagaimana inspirasi yang didapatkan oleh Kiai Ahmad Dahlan atau rujukan dari Kiai Ahmad Dahlan ketika mendirikan Muhammadiyah, surat Ali Imran ayat 104, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umat Islam agar berkelompok, membentuk sebuah kelompok untuk amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Nah, ini adalah mencari ciri gerakan Muhammadiyah yang pertama, amar ma'ruf nahi mungkar. Adapun ciri yang kedua adalah tajdid. Tajdid maknanya adalah pembaharuan. Jadi Muhammadiyah ini adalah gerakan Islam modern dan kemudian melakukan pembaharuan. Adapun makna pembaharuan sebagaimana pertemuan ketiga di materi kemuhammadiyahan itu sudah kembali bahwa pembaharuan itu maknanya dua. Yang pertama adalah purifikasi, yang kedua adalah modernisasi. Purifikasi adalah
pembersihan dari syariat agama Islam dari tambahan-tambahan atau mengembalikan syariat itu sebagaimana dalil atau sebagaimana Islam yang murni gitu. Itu purifikasi. Adapun modernisasi adalah menjadikan semua bidang kehidupan manusia sebagai sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Perserikatan Muhammadiyah. Teman-teman yang kami banggakan, berikutnya tujuan Muhammadiyah sebagaimana yang telah tertuang di awal tadi bahwa mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jadi kalau kita ditanya Muhammadiyah itu apa sih? Gitu, maka jawabannya adalah seperti yang ada di layar teman-teman sekalian ini. Muhammadiyah itu gerakan Islam, berasas Islam, gerakannya amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid untuk maksud tujuannya untuk menjunjung tinggi nilai-nilai agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Itu adalah definisi dari Muhammadiyah itu. Oleh karena itu, posisi agama di dalam Muhammadiyah itu menjadi sebuah posisi yang sangat fundamental. Maka Islam itu menjadi rujukan dan menjadi sumber dari kehidupan atau adanya gerakan Muhammadiyah itu. Maka Muhammadiyah dan Islam itu bisa dikatakan Muhammadiyah ada karena Islam dan adanya Muhammadiyah untuk menggerakkan Islam. Jadi itulah Muhammadiyah secara kesimpulan umum. Maka kalau kita melihat dalam diagram, dalam bagan yang sudah ada di layar teman-teman sekalian, bahwa semua gerakan Muhammadiyah itu merupakan gerakan yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Muhammadiyah tidak akan pernah melakukan kegiatan manakala tidak ada tuntunan atau syariat dari agama Islam yang kemudian tertuang di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Maka di dalam diagram atau bagan yang ada di depan teman-teman sekalian bisa dilihat di tengah ada logo Muhammadiyah, kemudian di atasnya adalah dakwah Islam. Dari Muhammadiyah itu membawa misi menyebarkan syariat Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah melalui dakwah, dan ciri dakwahnya ada dua, amar ma'ruf nahi mungkar dan juga tajdid. Kemudian tujuannya adalah untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Semoga bagan yang ada di layar teman-teman mahasiswa mampu memudahkan teman-teman mahasiswa untuk menyimpulkan apa itu Muhammadiyah. Nah, kita lanjutkan teman-teman sekalian. Pertama, landasan ideal Muhammadiyah. Jadi kita sebelum bahas paham agama dalam Muhammadiyah itu kita pelajari dulu Muhammadiyah itu lahirnya dari mana, bagaimana asalnya dan lain sebagainya ya. Pertama, berdirinya Muhammadiyah itu tidak lepas dari kajian Kiai Haji Ahmad dalam mempelajari mentadaburi Al-Quran, khususnya adalah surat Ali Imran ayat 104, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung. Nah, salah satu pimpinan pusat Muhammadiyah, Haji Muhammad Jindar Tamimi, itu memberikan penafsiran terhadap Muhammadiyah dan korelasinya terhadap ayat ini. Beliau mengatakan bahwa bermuhammadiyah itu harus dimulai dari diri dan selanjutnya harus tetap bersandar kepada pengertian atau faham keyakinan agama yang diajaran Islam yang difahami oleh Muhammadiyah. Nah, apa saja itu? Yang pertama adalah Muhammadiyah harus memahami dengan sungguh-sungguh ajaran agama Islam dengan tepat. Sungguh-sungguh itu tidak cukup, tapi sungguh-sungguh dan tepat pemahaman. Karena ada orang yang sungguh-sungguh menggebu-gebu dalam Islam, tapi dia tidak tepat dalam memahami Islam. Akhirnya kebablasan. Ada juga yang kemudian yang tidak sungguh-sungguh dan juga tidak tetap, itu lebih bahaya lagi. Karena sudah tidak ada ikhtiar, tidak ada usaha, terus kemudian tidak tepat dalam melaksanakan agama Islam. Maka kita sebagai seorang Muslim, apa yang kita kerjakan itu harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh dan juga tepat sesuai dengan ajaran yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang makbullah tadi. Yang kedua, menurut Haji Muhammad Jindar Tamimi, bahwa Muhammadiyah dalam menggerakkan organisasinya atau kemudian berdakwah itu menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa untuk melaksanakan dan menerapkan agama Islam dalam arti yang sebenar-benarnya tidak akan dapat berorganisasi dengan disertai jihad bil amwal wal anfus. Jadi Muhammadiyah, dengan adanya Muhammadiyah itu menuntut
para anggotanya, para pimpinannya untuk menseriusi organisasi Muhammadiyah. Dan konsekuensi dari berorganisasi bermuhammadiyah itu adalah melembagakan amal soleh, yang artinya adalah ibadah itu tidak hanya sekedar hubungan seorang hamba kepada Allah, hablum minallah saja, tetapi dengan sesama manusia. Oleh karena itu, adanya Muhammadiyah itu menuntut anggota dan pimpinannya untuk bersungguh-sungguh di dalam berjuang, bukan hanya melalui pikiran dan tenaga, tetapi juga bil amwal wal anfus, dengan harta benda yang dimiliki, dan juga dengan bahkan dengan jiwa atau kemudian nyawanya untuk kemudian merelakan, mengorbankan, mengikhlaskan, mendermakan, mewakafkan untuk kepentingan dakwah Islam melalui Persyarikatan Muhammadiyah. Seperti itulah yang kemudian penafsiran dari Haji Muhammad Jindar Tamimi terhadap telaah Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah, yang mengutip surat Ali Imran ayat 104 sebagai landasan atau pondasi berdirinya Muhammadiyah. Nah, ayat-ayat tadi sesungguhnya ditafsirkan oleh para ulama Muhammadiyah, menafsirkan surat Ali Imran ayat 104 tadi. Misalnya kalimat wal takum minkum itu ditafsirkan bahwa yang terjemahannya dan hendaklah ada di antara kalian itu segolongan umat, sekelompok umat itu, maka ditafsirkan bahwa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk apa? Bahwa dakwah mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran atau amar ma'ruf nahi mungkar itu dapat dilaksanakan secara berkelompok. Dan berkelompok di dalam beramar ma'ruf nahi mungkar itu ulama-ulama Muhammadiyah sepakat bahwa hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya wajib bagi umat Islam, tetapi tidak manakala sebagian umat Islam telah mengerjakan kewajiban berjamaah atau berkelompok di dalam berdakwah, maka gugur kewajiban bagi umat Islam yang lainnya. Nah, dari motivasi ayat inilah kemudian Muhammadiyah mengambil inisiatif untuk kemudian menjadi garda terdepan dalam berkelompok untuk beramal soleh ini. Oleh karena itu Muhammadiyah percaya sebagaimana filosofi lidi itu ya, jika kita itu berjuang seperti satu lidi sendirian itu akan menjadi mudah dipatahkan. Tapi jika kemudian itu menjadi satu kesatuan, maka itu akan menjadi kuat, tidak mudah dipatahkan, dan hasilnya lebih jelas begitu. Makanya mohon maaf bagi yang belum menikah itu kalau sendirian itu rasanya sulit mau ngapa-ngapain itu. Kalau sudah menikah nanti ya dirasakan sendirilah nanti ya. Saya tidak sedang memotivasi atau sedang apa ya, tetapi ya nanti biar merasakan sendirilah. Jadi ketika kita ada kebersamaan, ketika bersama dengan di dalam kebaikan itu akan meringankan dan memperbanyak amal ibadah kita, dan insya Allah tidak mengurangi pahala kita dalam mengerjakan kebaikan. Oleh karena itu kesimpulannya bahwa dari ayat ini telaah ayat-ayat ini disimpulkan bahwa Muhammadiyah itu adalah gerakan dakwah Islam. Jadi adanya Muhammadiyah pasti ada kegiatan karena memang gerakan. Jadi bukan kemandekan tapi bergerak terus begitu. Kemudian yang digerakkan itu adalah dakwah, dan di dalam misi dakwah itu adalah Islam. Jadi Muhammadiyah itu gerakan dakwah Islam, bukan gerakan dakwah Muhammadiyah, tapi gerakan dakwah Islam. Nah, demikian yang difahami. Nah, ada kalimat menarik sebenarnya secara penafsiran secara istilah itu. Tidak kita bahas secara detail, ini masuk pada ranah penafsiran ya. Jadi memahami Muhammadiyah di dalam kaidah al-khair dan ma'ruf ini ada perbedaan. Di dalam ayat tadi al-khair itu dimaknai baik, kemudian ma'ruf itu juga dimaknai baik, padahal keduanya itu memiliki perbedaan. Nah, saya kira tentang telaah surat Ali Imran ayat 104 tadi insya Allah kita cukupkan. Jadi ini kita skip, kemudian bisa difahami paham agama dalam Muhammadiyah itu diawali dari Muhammadiyah itu sendiri. Nah, kesimpulan daripada surat Ali Imran ayat 104 tadi yang kemudian menjadi inisiatif Muhammadiyah untuk kemudian mendirikan organisasi dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar tadi. Maka kesimpulannya adalah jalan terbaik untuk bersatu dalam kebenaran di bawah naungan Al-Quran dan Rasulnya
adalah dengan menjadi umat yang menyerukan dengan segala bentuk kebaikan dunia dan akhirat, menyerukan kewajiban, mendorong manusia pada kebaikan bersama, dan mencegah kejahatan. Atau dalam tanda kutip adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Maka sebaik-baik orang itu bukanlah kemudian seorang yang punya jabatan tinggi, punya harta kekayaan yang mewah, tetapi mereka yang mau mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Maka di dalam ayat yang lain, masih di dalam surat Ali Imran, ayat 110 itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mendefinisikan atau kemudian memuji para sahabat atau umat di zaman Nabi Muhammad SAW dengan kalimat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kalian semua adalah umat terbaik. Dan ini adalah definisi Allah tentang umat yang terbaik. Siapa mereka? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Jangan diplesetkan. Amar ma'ruf nyambi mungkar, Pak, enggak boleh, enggak boleh. Nah, maka amar ma'ruf nahi mungkar itu sebuah gerakan, ciri gerakan Muhammadiyah yang sampai hari ini masih kemudian menjiwai seluruh amal usaha gerakan Muhammadiyah itu. Nah, berkelompok atau kemudian berjamaah, berorganisasi dalam beramar ma'ruf nahi mungkar itu adalah melakukan prinsip untuk bersama-sama melakukan memperoleh keberuntungan yang sempurna. Nah, maka oleh karena itu sebaliknya, janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang menyepelekan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar yang merupakan faktor keberadaan kalian dalam kebenaran dan kebaikan. Mereka yang melakukan hal itu menjadi terpecah ke dalam beberapa kelompok dan saling berselisih dalam masalah agama setelah didatangkan keterangan yang jelas mengenai kebenaran. Mereka yang berpecah dan berselisih itu akan mendapat siksa yang amat besar. Nah, berpegang teguhlah kalian kepada agama Allah dan tetaplah bersatu. Janganlah berbuat sesuatu yang mengarah kepada perpecahan. Maka renungkanlah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diturunkan kepada kalian pada masa jahiliyah. Ketika orang-orang di masa jahiliyah, mereka saling bermusuhan antar suku, tidak segan-segan untuk kemudian mereka melakukan peperangan karena masalah-masalah sepele. Kemudian saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatukan hati orang-orang Quraisy saat itu melalui agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, menyempurnakan apa yang telah diwahyukan Allah kepada para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Kemudian dengan Islam itulah kemudian umat manusia menjadi saling mencintai. Yang dulunya bermusuhan, akhirnya saling mencintai karena Islam. Saat itu kalian berada di jurang neraka. Sebelum Islam datang, kehidupan orang-orang kafir Quraisy itu aktivitas atau perilaku penghuni neraka. Lalu kemudian Allah menyelamatkan kalian dengan Islam, dengan penjelasan yang baik seperti itulah Allah selalu menerangkan berbagai jalan kebaikan untuk kalian tempuh. Nah, teman-teman mahasiswa yang dirahmati Allah, oleh karena itu kesimpulan dari apa yang disampaikan ini bahwa agama Islam pada dasarnya adalah sebagai jalan bagi manusia untuk menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka bagi siapa yang kemudian ketika menjalankan syariat agama Islam sudah menemukan kebahagiaan, ketenangan hati, dan juga kecukupan kehidupan di dunia dengan melakukan syariat agama Islam dan merasa bahwa tidak ada aturan yang lebih baik daripada aturan agama Islam, maka itulah sejatinya orang yang telah mendapatkan kebahagiaan hakiki dan insya Allah sampai di akhirat dia akan mendapatkan kebahagiaan. Begitu juga sebaliknya, jika ada orang yang masih menawar-nawar syariat agama Islam, ada yang masih membuat aturan-aturan sendiri yang menyimpang dari syariat agama Islam, maka itulah kecelakaan bagi kehidupan di dunia maupun kelak di akhirat sebagai penghuni neraka. Maka ini sebagai kesimpulan pertama. Yang kedua adalah praktek agama Islam di dalam Persyarikatan Muhammadiyah. Jadi pertama-tama Muhammadiyah sebagai gerakan Islam melihat segala sesuatu itu dari sudut pandang
bagaimana Al-Quran dan hadis itu memandang permasalahan tersebut. Jadi tidak ada visi dan misi Muhammadiyah, melainkan visi dan misi yang kemudian ada di dalam Al-Quran. Maka jika kemudian Al-Quran itu memberikan pandangan tentang bagaimana jalan kehidupan manusia yang baik itu, ya dari dalam surat Ali Imran ayat 104 dan 110 tadi, bahwa jalan terbaik kehidupan manusia adalah amar ma'ruf, dan endingnya ketika kemudian amar ma'ruf nahi mungkar ini kemudian digerakkan dengan baik, maka akan terwujud khair ummah, sebaik-baik umat. Itu adalah pandangan dari syariat agama Islam, khususnya dari surat Ali Imran ayat 110 tadi ya. Lalu Muhammadiyah menjadikan pandangan Al-Quran itu sebagai visi dan misinya. Jadi memahami Al-Quran kemudian dijadikan pemahaman terhadap Al-Quran itu sebagai misi dan corak gerakan Muhammadiyah. Maka visi dan misi Muhammadiyah itu adalah gerakan Islam. Gerakan Islam itu maksudnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar tadi. Kemudian tujuannya adalah khair ummah, dan menurut Muhammadiyah umat yang terbaik atau khair ummah itu, umat teladan itu maknanya adalah masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, sampai kapan itu terwujud? Ya, wallahu a'lam. Dan terus yang penting Muhammadiyah terus bergerak, berusaha mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, berikutnya yang kedua ya tadi ya, cara implementasi Muhammadiyah. Yang ketiga, poin ketiga, semoga teman-teman hafal ya. Poin ketiga, paham agama di dalam Muhammadiyah itu adalah Muhammadiyah memandang Islam sebagai agama yang komprehensif atau menyeluruh. Sumuliyatul Islam, agama yang Islam itu sempurna gitu ya. Maka di dalam Al-Quran yang sering disebutkan oleh para mubaligh gitu, kalau sering pengajian ya. Kalau di dangdutan kayaknya tidak disebutkan, tapi kalau di pengajian sering disebutkan. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam salah satu ayatnya, udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, menyeluruh, yang maknanya adalah bahwa Islam itu sempurna. Maka ikutilah syariat Islam. Jangan cari cara hidup yang lain. Cukuplah Islam sebagai cara hidup kita. Jangan mencoba untuk mencari cara hidup selain agama Islam. Maka konsep Islam menurut faham Muhammadiyah itu bahwa Islam ini konsep yang sempurna, meliputi semua kehidupan manusia. Dari mulai akidah, akhlak, ibadah, muamalah duniawiyah. Sudah selesai. Tidak ada satupun kehidupan manusia yang bisa lepas dari syariat agama Islam. Dalam arti yang lain, tidak bisa manusia hidup meninggalkan agama Islam. Tidak bisa. Karena semuanya telah ada hukumnya di dalam syariat agama Islam. Nah, hal tersebut akhirnya membawa Muhammadiyah menjadi sebuah organisasi Islam dan yang berideologi Islam secara transformatif. Maka pandangan ini berorientasi kepada perubahan dan kemaslahatan di kalangan umat. Maka Muhammadiyah itu termasuk organisasi yang progresif dalam hal menerima pembaharuan, kemudian perkembangan zaman, teknologi dan lain sebagainya. Muhammadiyah termasuk gerakan yang berkemajuan dalam hal dakwah Islam karena selalu berusaha untuk kemudian mengaplikasikan Islam sesuai dengan tuntutan zaman ya, perkembangan zaman dan lain sebagainya. Disebut dengan Islam transformatif. Nah, teman-teman mahasiswa yang dirahmati Allah, Islam transformatif itu ada dua. Yang pertama adalah cirinya umat pertengahan. Dalam Al-Quran disebut dengan istilah umatan wasato, umat pertengahan. Umat pertengahan itu tidak terlalu menonjolkan amar ma'ruf, tidak terlalu menonjolkan nahi mungkar, tapi dua-duanya dilaksanakan secara maksimal, secara seimbang gitu. Yang kedua adalah Islam berkemajuan. Islam berkemajuan maknanya adalah Islam yang mampu menjawab semua persoalan zaman. Jadi menjadikan Islam itu selalu up to date gitu. Itu tugasnya. Maka di dalam rumusan di putusan Majelis Tarjih itu adalah pemikir Muhammadiyah dalam kaidah-kaidah fikih dan permasalahan umat. Di sana disebutkan ad-dinul islami lil Muhammadiyah. Agama menurut faham dari Muhammadiyah adalah
huwa ma anzalahu Allahu fil Qur'ani wa ma ja'at bihi sunnatul sahihah minal awamiri wan nawahi wal irsyadati li salihil ibadi dunyahum wa ukhrahum. Agama, jadi kalau kita paham agama tadi ya, menurut Muhammadiyah, maka pengertian agama menurut Muhammadiyah di dalam himpunan putusan tarjih Muhammadiyah itu adalah apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan di dalam Al-Qur'an dan apa yang dibawa oleh Nabi berupa sunnah yang sahih, hadis yang sahih, yang berupa awamiri perintah, wan nawahi larangan, wal irsyadati dan petunjuk-petunjuk li solahil ibadi dunyahum untuk kemaslahatan kebaikan hidup manusia di dunia dan akhirat. Jadi Muhammadiyah meyakini bahwa kebaikan hidup manusia di dunia dan akhirat itu karena Islam, dengan cara hidup sebagai seorang Islam. Itu adalah Islam yang berkemajuan. Artinya berislam itu tidak akan menjadikan kita kolot, tidak akan menjadikan kita tertinggal zaman, tetapi berislam itu akan menjadikan kita, hidup kita itu maslahat, manfaat, berkah dunia dan akhirat. Demikian menurut paham Muhammadiyah. Nah, berikutnya, kemaslahatan dunia dan akhirat yang dimaksudkan oleh Muhammadiyah itu tidak berarti kemudian mementingkan salah satu, mementingkan dunianya atau mementingkan akhiratnya. Tidak begitu. Lagi-lagi Muhammadiyah memiliki konsep ummatan wasato, tengahan. Tengahan antara apa? Tengahan antara kelompok orang yang selalu atau terlalu mengejar dunia. Mungkin bisa kita sebut dengan istilah sekarang itu adalah orang-orang yang memiliki paham materialistis gitu. Keduniawinya lebih besar, apa-apa dunia ini. Atau juga Muhammadiyah tidak terlalu mengejar, memperlakukan akhirat sehingga melupakan dunia, itu tidak juga. Orang-orang yang begitu ada. Siapa mereka? Mereka sufistis. Mereka orang-orang sufistis yang kemudian acuh tak acuh dengan kehidupan dunia dan mencukupkan diri untuk beramal akhirat tanpa memperhatikan dunia mereka. Mereka sudah pokoknya akhirat kita, orang mikir dunia gitu ya. Nah, gitu. Kalau mungkin ada lagi mikir dunia atau gak mikir akhirat itu. Maka Muhammadiyah mengambil konsep umat pertengahan. Maslahat di dunia dan maslahat di akhirat. Baik di dunia dan baik akhirat. Kalau baik di dunia kemudian tidak baik akhirat, tinggalkan. Dapat kerja karena menyuap, oh baik ini untuk penghasilan saya di dunia. Tapi akhirat saya nggak baik gara-gara saya kerjanya menyuap, tinggalkan. Jangan begitu. Karena sudah jelaskan di dalam Al-Quran, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah kalian kehidupan akhirat, orientasi ke depannya akhirat, wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa kehidupan di dunia. Begitulah yang dimaksud pertengahan antara sufistis dan materialistis di dalam konsep bermuhammadiyah tadi. Nah, berikutnya teman-teman mahasiswa yang dirahmati Allah, itulah tiga poin paham agama dalam Muhammadiyah. Kemudian kita lanjutkan paham Muhammadiyah yang berikutnya adalah tentang tajdid. Kalau tadi kan amar ma'ruf nahi mungkar ya, ada 3 poin tadi, tolong diingat, difahami. Kemudian paham agama Muhammadiyah dalam hal tajdid. Karena Muhammadiyah tadi gerakan Islam berasaskan Islam dengan melaksanakan gerakan amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid. Nah, ini adalah tajdidnya. Nah, pertama ciri khas gerakan Muhammadiyah yang perlu difahami dalam hal tajdid adalah baik tajdid yang berupa purifikasi atau modernisasi, mengembalikan pemurnian kepada syariat agama Islam atau menjawab tantangan zaman dengan syariat agama Islam. Dengan makna tajdid tadi, semuanya dilakukan dengan prinsip ar-rujuk ilal Qur'an was sunnah. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi prinsipnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan tajdid. Itu ya. Nah, kita bahas satu persatu. Ar-rujuk ilal Quran was sunnah maknanya adalah bahwa Muhammadiyah menganggap Islam sebagai satu mata rantai ajaran Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada para nabi dan rasul sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi dan rasul. Nah,
teman-teman mahasiswa yang dirahmati Allah, ini poin pertama, bahwa Muhammadiyah meyakini bahwa Islam itu adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW. Semuanya adalah mensyariatkan, mengajarkan agama Islam. Kemudian yang kedua, Muhammadiyah berkeyakinan bahwa agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah apa yang diturunkan berupa perintah, larangan, dan petunjuk-petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan di akhirat. Ingat, ini berarti perintah, larangan, petunjuk. Islam itu isinya cuma 3, ada perintah, larangan, petunjuk. Dan 3 poin ini, baik perintah, larangan, petunjuk, semuanya untuk kebaikan hidup manusia. Manusia diperintahkan untuk melakukan sesuatu, berarti sesuatu itu baik, sehingga diperintahkan oleh agama Islam. Yakin, harus yakin begitu. Kita diperintahkan oleh sholat, maka sholat itu wajib bagi kita. Dan itu kita akan mendapatkan kebaikan dari sholat. Wah, kok kesel tok Pak sholat Pak. Nah, itu berarti kita belum mendapatkan kebaikan dan sholat. Dan dalam keyakinan kita, ketika Allah sudah memerintahkan sholat, maka kita harus yakin, pasti ada kebaikan dari sholat itu. Dan ketika Islam kemudian menyampaikan larangan, memberikan syariat berupa larangan, maka kita harus yakin bahwa itu ada keburukan dari larangan. Kenapa kok dilarang? Pasti ada efek negatifnya. Dan itu saya yakini, Pak, itu korupsi itu enak, cepat kaya. Tapi kenapa dilarang? Itu menyusahkan saja. Buat larangan itu dicabut. Tidak bisa begitu. Adanya korupsi itu berarti itu menjadi pasti ada keburukan. Maka oleh Islam dilarang itu. Maka di dalam hadis Rasulullah mengatakan la'anallahu ar-rashi wal murtasi. Allah melaknat orang yang menyuap dan yang disuap. Kalau saya terjemahkan dalam masa UTS atau UAS, ujian nasional teman-teman itu ya, la'anallahu ar-rashi wal murtasi itu sama dikiaskan dengan Allah melaknat orang yang mencontek dan yang dicontek. Oh, hati-hati loh ya, hati-hati. Nah, ini poin ketiga. Poin ketiga adalah Muhammadiyah dalam paham agamanya bersumber pada Al-Quran dan Sunnah Maqbulah dengan menggunakan akal pikiran yang sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Jadi Muhammadiyah tidak kemudian menafsirkan di dalam di dalam hanya sebatas pemikiran, tapi Islam itu adalah implikatif dan juga aplikatif dalam kehidupan manusia. Gitu. Jadi pasti berefek samping dan juga dapat dilaksanakan dalam kehidupan manusia. Kemudian Muhammadiyah memandang Islam sebagai agama yang komprehensif, menyeluruh. Tadi sudah kita bahas ya, tadi di dalam poin tadi. Kemudian berikutnya makna tajdid. Tajdid Muhammadiyah dalam memaknai tajdid mengandung pengertian pemurnian, purifikasi dan pembaharuan, modernisasi atau dinamisasi. Kemudian di dalam sebuah hadis diriwayatkan Iwamul mar'i aqluh waladina lima la aqla lahu. Jati diri seorang terletak pada akalnya dan tidak ada agama bagi orang yang tidak memiliki akal. Jadi Islam itu mesti rasional. Kok enggak rasional itu berarti bukan Islam. Kok ada orang kemudian, wah saya tahu bahwa di sana itu ada hantu penunggunya cewek, rambutnya panjang, bajunya putih, wah itu berarti beda lagi gitu. Itu makna tadi. Nah, makna berikutnya adalah Islam sebagai satu mata rantai Allah yang diturunkan pada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Harus difinalkan. 25 Nabi itu ya final. Dan Nabi-Nabi yang tidak disebutkan lainnya itu juga kita yakini. Tetapi kita harus jeli. Jangan sampai asal percaya dengan Nabi-Nabi palsu. Karena sejak zaman Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, sudah banyak bermunculan Nabi-Nabi palsu. Dan Nabi-Nabi palsu itu ujian bagi umat Islam. Kemudian kalau Nabi palsu terakhir di Indonesia itu ada Ahmad Musaddiq dan sebagainya itu ya. Kemudian Lia Eden dan konon katanya Lia Eden dan utusan malaikat itu ya. Kemudian Ahmad Musaddiq itu mengaku sebagai Nabi, Lia Eden sebagai malaikat Jibril itu ya. Konon mereka dalam satu tahanan itu ya. Kemudian mereka cross check. Lia Eden tidak merasa memberikan wahyu kepada Ahmad Musaddiq juga tidak merasa memberikan wahyu, berarti keliru mereka. Dua-duanya salah. Dan munculnya aliran-aliran sesat. Aliran sesat. Banyak sekali aliran sesat. Hati-hati. Kita sebagai umat Islam yang ada di Indonesia ini adalah negara demokrasi. Yang sangat mudah dan sangat banyak sekali kemudian aliran-aliran itu
bercampur dengan perkara-perkara yang subhat, yang belum jelas hukumnya itu, dan menjadi sebuah warna baru dalam Islam. Dan di antara warna-warna baru Islam itulah kemudian banyak di sana yang sesat dan menyesatkan. Dan itu banyak sekali penggiat-penggiat ke sana. Mereka mengaku Islam tapi secara keimanan dan secara amalia ibadah sudah menyimpang dari agama Islam. Tapi mereka masih meyakini mereka Islam, padahal mereka bukan lagi termasuk agama Islam. Itu termasuk masalah bagi kita. Nah, kemudian Islam sudah final, sebagaimana yang kemudian dijelaskan Allah di dalam Al-Quran, wa ma'atakumur rasulu fakhuduhu wa manahakum anhu fangtahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah amat keras hukumannya. Hidup itu mudah, cukup ikuti aturan Allah, kerjakan apa yang diperintahkan, tinggalkan apa yang dilarang, kemudian lakukan petunjuk untuk mencapai tujuan, selesailah hidup ini. Nah, kemudian di dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab itu ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alim. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, itu adalah dalil-dalil tentang Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir, penutup dan sempurnanya agama Islam setelah Nabi Muhammad. Maka setelahnya tidak ada nabi yang lain. Kemudian poin kedua adalah bahwa agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah apa yang diturunkan Allah berupa perintah, larangan, dan petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan akhirat. Sudah kita bahas. Nah, sudah. Nah itu, jadi kita hidupnya, pedoman hidup kita itu ya kerjakan apa yang ada perintahnya, tinggalkan apa yang dilarang, dan ikuti petunjuk. Sudah selesai, itu aja. Dalilnya seperti itu di dalam surat An-Nur, dan katakanlah taat kepada Allah dan taatlah pada Rasul. Jika kamu berpaling, maka sungguhnya kewajiban Rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu sekalian adalah semata-mata apa yang dibebankan kepadamu. Dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu dapat petunjuk, dan jika tidak lain, kewajiban Rasul itu melainkan menyampaikan amanat Allah dengan terang. Juga di dalam ayat yang lain, An-Nisa ayat 59 misalnya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu, para pemimpin maksudnya. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ke dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jangan terbawa nafsu ya, dan kembalikan semua pada Al-Quran dan hadis. Kemudian hadis juga ada yang disebutkan, ayat-ayat juga tadi sudah disebutkan. Nah, yang keempat, ini sebelum terakhir ya, Muhammadiyah dalam memaknai tajdid mengandung pengertian pemurnian, purifikasi, dan dinamisasi. Itu sudah disebutkan di dalam Munas Tarjih di Malang ya, tahun 2005. Dalilnya adalah dari sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, Innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanah may yujaddidu laha dinaha. Sungguh Allah akan mengutus kepada umat ini pada setiap permulaan 100 tahun orang yang akan memperbarui agama. Tidak ada mujaddid baru itu. Mujaddid baru. Juga ada hadis yang mengatakan Islam itu asing pada awalnya dan akan kembali pada asing, maka beruntunglah orang-orang asing, maksudnya itu Islam gitu. Maka bagi Muhammadiyah kesimpulan kita yang terakhir adalah sebelum membahas tentang teologi Al-Ma'un ya. Bagi Muhammadiyah bahwa berislam dengan cara ar-ruju' ilal Quran wa sunnah, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu sudah hal yang pasti. Tetapi pintu ijtihad atau tajdid itu selalu terbuka. Maka manusia yang memiliki akal ini senantiasa harus menggunakan akalnya, karena Islam adalah agama yang sesuai dengan akal kehidupan logika manusia. Maka sesungguhnya Islam harus tentu kemudian difahami dan dimaknai sesuai dengan syariat-syariat agama Islam. Akal lah yang kemudian harus menyesuaikan dengan perintah, larangan, dan petunjuk Al-Quran. Nah teman-teman mahasiswa yang kami banggakan, saya kira itu penjelasan saya terkait dengan materi pada kesempatan hari ini. Semoga bisa diambil hikmah dan manfaatnya. Semoga bisa menjadi sarana bagi kita untuk memahami